Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada. Nah, seperti yang sahabat semua ikuti kemarin bahwa kita bicara tentang produk-produk yang teman-teman tanyakan. Jadi kemarin saya berpikir bahwa produk ayah itu hanyalah pupuk bionuklir ya. Tapi tadi malam ketika saya tanya, bahwa rupanya beliau itu memiliki produk yang bukan hanya bionuklir, banyak sekali, ada 14 atau 15 produk ya. Nah, jadi alhamdulillah beliau memberikan amanah kepada kami ya untuk mendistribusikannya untuk semua produk-produk ini. Tapi memang terus terang ketika saya tahu bahwa produk beliau itu sebanyak itu, saya juga bingung ya. Karena tak satu di antara produk itu yang mungkin saya bisa pahami satu-satu ya. Nah, pada pagi hari ini kita bersama Ayah Manjal. Kita minta beliau mereview ya satu-satu apa saja produk-produk yang telah dihasilkan oleh KP2M ya. Jadi mungkin kita nanti sama-sama bisa memahami dan sama-sama tahu apa fungsinya ya untuk masing-masing pertanian maupun nanti juga ada herbal juga ya. Oke ya, mungkin kita mulai saja ya dari mana. Walaupun mungkin ya? Nanti gini, mungkin nanti ini di deskripsi kita kasihin juga. Oh, di deskripsi kita nanti kasih ya gitu. secara. Kita terangin secara lisan juga ini gitu kan. Mungkin secara umum dulu ya. Ini saya juga bingung ini ya. Sebanyak ini bagaimana cara ngapalnya? Nggak usah diapalin, dikerjain. Iya, jadi artinya untuk ngapal produknya saja saya juga bingung, apalagi untuk membuatnya dulu ya. Ini berapa lama prosesnya? Atau mungkin salah satu dulu ya? Apa dulu? Yang mulai dari mana dulu ya? Yang utama dulu. Yang utama dulu. QRR, ini yang bionuklir. Oh, yang bionuklir itu ini. Ya. Namanya QRR. Oke. Ini QRR. fungsinya satu, dia bisa untuk pembenah tanah. Pembenah tanah. Dia bisa menguraikan unsur menjadi ion kation. Oh, bisa langsung itu ya? Bisa. Oke. Nah, terus dia juga bisa untuk penetraan residu. Walaupun mungkin penetrasi residunya tidak 100%, mungkin 90%. 90%. Nah, yang seperti kita pernah bahas, tanah akan menjadi bagus ketika unsur apa namanya tuh mikrobanya tuh lengkap. Iya. Ya. Di QRR ini ada 12 jenis mikroba yang sudah yang udah kita setting, itu bisa untuk pengurai, bisa untuk penangkap, bisa untuk semuanya ada di situ, udah komplit. Contoh. Di situ ada keluarga Azotobacter, keluarga Rhizobium yang bisa menangkap N dari udara, contoh kayak gitu. Jadi semua udah komplit, sudah ada. Makanya ketika kita mau nanam olah lahan, QRR masuk, itu sama kandungannya atau kondisinya seperti di hutan lagi. Oke. Tanah menjadi normal. Unsur calon pengurai dan bla bla blanya sudah komplit. Makanya itulah rahasia kita bisa sekali olah lahan nanam untuk sampai sekian kali, bahkan sampai 12 kali, yang istilah kita lahan janda itu. Jadi sekali tanam. Nah, kayak tadi kita sempat jalan-jalan kan, kita nanam jagung. Bahkan lahannya kan ekstrimnya setengah mati kan. Iya. Kenapa kita pede? Karena QRR-nya kita masukin. Oh, masukkan duluan ya. Masukin duluan. Kuncinya itu. Nah, jadi konsepnya kita menciptakan ekosistem mikrobanya komplit. Ada mikroba pengurai, ada mikroba apa nama tuh pemecah, penangkap, ada mikroba macam-macam lah, semuanya ada. Ada yang untuk menguraikan protein menjadi karbohidrat, semua ada di situ. Jadi ini udah komplit di di QRR sudah ada. Ketika diaplikasikan ke lahan, insya Allah nanti ekosistemnya kita harapkan sama seperti ekosistem di hutan. Oke, ya. Gitu kan. Jadi masuk pupuk apapun ataupun bahan pupuk apapun, insya Allah akan sempurna terurainya. Jadi bisa terserap full oleh tanaman. Kayak gitu. Jadi aku kasih nama QRR Composter gitu ya. Decomposter ya. Nah, karena ya untuk pembeda aja lah, itu sekedar nama ya. Jadi yang paling pokok itu, dan di dalamnya ini mikrobanya sudah termasuk kategori bionuklir semuanya. Nah, untuk 500 mili ini ya, kalau untuk lahan cukup untuk 1 hektar.
Untuk yang ini hanya 1,5 hektar. Nah, setengah liter ini kan 500 mili ya? Iya, 500 mili ya. Yang 500 mili ini untuk olah lahan cukup 1 botol. Oke, ya. Insya Allah lahan marginal jelek pun bisa jadi bagus. Oke. Ya, yang kita buktiin. Makanya kita buktiin itu kan. Artinya kita budidaya apapun kuncinya apa? Sehatkan dulu lahannya. Sehat dalam arti apa? Ekosistemnya kita bangun. Tapi ekosistem yang di dalamnya itu yang mumpuni semua, yang unggul semua, biar jadi dominan. Karena di alam ini sebetulnya udah banyak mikroba. Tapi kan ada laktogen, ada patogen. Iya, betul. Ya kan? Nah, insya Allah ini mikroba 12 mikroba ini mikroba yang memang akan menunjang untuk kesuburan tanah. Ya, kayak pemudah tanah ya. Tanah. Dari di setting seperti itu. Jadi aplikasinya berapa nih, Pak? Ya. Aplikasinya pokoknya jadi di sini suka-suka aja. Artinya suka-suka tuh gini. Kita main logika. Mungkin nggak 100 liter disemprotkan bisa merata 1 hektar. Kalau nggak mungkin udah kasih 500 liter aja. Oke. 1 botol ini kasihin aja. Biasanya pengalaman kita kalau sistem spray dengan 100 liter itu udah rata. Udah rata ya. Kuncinya sebotol ini untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar ratain. Airnya mau 100 liter, 200 liter, mau 1000 liter silahkan aja. Oh, tidak masalah ya. No problem. Iya, 1 botol 500 mili. Pokoknya 1 botol ini 500 mili ini 500 mili untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar. Jadi lebih kurang sekitar 500 liter atau 1000 liter. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pun bisa memecahkan bahkan bisa menggandakan. Nah, maksudnya gimana? Nah, gini, ini contoh. Di sini kan kebetulan kita juga bikin pupuk yang siap pakai ya. Yeah. Ada pupuk untuk masa vegetatif pertumbuhan. Kita kasih nama KRV. Oke. Kuantum rotan vegetatif, KRG kuantum rotan generatif. Di sini ada singkatan dari itu. Ini untuk generatifnya. Nah, ini kan cuma 1 kilo. Iya. Ya. Mungkin nggak 1 hektar? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau ini standar kayak begini, orang ini pupuk biasa kok. Iya. Ya, ini NPK, CAMB semua komplit di sini. Ya. Kalau ini tidak diperlakukan apapun, ini butuhnya 600 kilo 1 hektar. Iya. Ya, Oke. Tapi ini 1 kilo ini kita kasih aja, anggaplah misalkan airnya kita kasih 200 liter. Karena kalau kan nggak mungkin toh 1 kilo kalau ditaburkan, iya. gimana ngebagiinnya, susah kan? Nah, makanya saran aku ini nanti dicairkan aja. Dicairkan. Kasih air 200 liter. Iya. Masuk ini 1 tutup. Oh, hanya 1 tutup. 10 mili aja. Oh, Ya kan? Biarkan minimalnya sehari, kalau ingin maksimum 18 hari, maka ini identik menjadi 1000 kali lipat tadi. Ya, itu rahasianya. Oh, 1 ton itu ya? Iya, makanya kenapa aku tadi bilang aku cuma habis 1,5 kilo. Kalau nggak pakai ini KRR, ya cuma 1,5 kilo. Apa artinya? Nggak akan ngepek belas sama sekali. Bisa dipahami ya? Jadi 1 hektar ini sekali aplikasi, aku cuma 1 kilo. Kalau dadakan, artinya kita tambahin air, kasih KRR 1 tutup, biarkan sejam minimal. Itu untuk sekali aplikasi 1 hektar. Tapi kalau kita fermentasikan dalam 18 hari, 1 hektar 1 kilo cukup sampai panen. Tinggal pilih aja maunya yang mana. Kalau kita yang dagang jualan lah, udahlah dadakan aja biar beli terus. Iya. bohong. Bisa dipahami nggak? Ya, Konsepnya? betul. Ulangi. Yeah. Ini yang 1 kilo vegetatif ini ataupun yang generatif, ya. Kalau dadakan, ini hanya untuk 1 kali spray atau 1 kali ngecor untuk 1 hektar. Besoknya harus bikin lagi 1 kilo lagi. Kalau misalkan vegetatif masuk 4 kali, berarti harus 4 kilo dong. Iya. Ya kan? Tapi kalau seandainya ini mau dikembangkan dulu dengan KRR juga, KRR. itu fermentasikan dulu selama 18 hari, maka ini akan berubah menjadi 1000 kali lipat kandungannya. Awas, bukan ininya jadi 1 ton, tapi kandungannya. Kalau misalkan awal kita ukur, misal nih pakai TDS, anggaplah 7000 ppm, maka nanti akan berubah menjadi 700 ppt. Oh gitu ya. Jadi bisa langsung dites dengan ppm Nah, ya? TDS silakan pakai TDS TDS ya? selesai. Iya, TDS bisa ya, betul. Nggak usah bawa ke lab juga kelihatan. Hasil fermentasinya dibagi 4 ya untuk 4 kali Apa? aplikasi. Nah, caranya gini. Kalau orang pertanian ya banyak yang nggak tahu, tapi kalau kita yang udah paham,
rata-rata tanaman apapun ya, kebutuhan itu antara 3.000 sampai 4.000 ppm sekali aplikasi. Ketika 700 ppt, ambil 1 liter, ya, tambahin air, kemudian ukur sampai jadi 3.000. Oh iya tuh. Ya. Biasanya 200 liter tadi, kalau seandainya jadi 700 ppt ya, cukup untuk 10 hektar. Kalau misalkan aplikasi vegetatifnya cuma 3 kali. Iya. Tergantung tanaman. Kalau tanaman yang semusim kayak padi, jagung, 3 kali aplikasi udah selesai. Nanti 3 kali aplikasi lagi ganti dengan generatif. Kecuali cabai yang tidak semusim kan. Tergantung berapa lama kita mempeliharanya kan gitu kan. Iya. Jadi paham ya? Oke. Jadi sekali lagi ya, 1 kilo. Kalau ini pun walaupun ini aku yang bikinkan, kalau nggak kita reaksikan dengan KRR, ini hanya untuk atas aplikasi, nggak akan cukup. Tuh. 1 kilo biasa loh ini. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak pakai bahan yang lain? Misal pakai NPK Mutiara, Iya. pakai Polska, ya silakan aja. Yang penting kuncinya ada di sini. Oh, kuncinya ada di KRR ini ya? Betul. Oke. Ya. Jadi kayak kemarin yang itu, aku kan pakainya pakai Mutiara. Oh, itu mungkin Mutiara itu ya? 1,5 kilo. Aku kasih ini 1 tutup, dicairkan dengan air 200 liter, kita fermentasikan 18 hari, cukup untuk 1,5 hektar sampai panen. Jadi kuncinya itu ya. Oke. Betul. Jadi fermentasinya aerob atau anaerob? Anaerob fakultatif, artinya 10% masih harus ada ruang kosong. Oh, tetap ada ruang kosong di 10%. wadah 10%. Nanti didiklat ya. Ya, di diklat nanti kita praktekkan. Jadi tidak harus aerob ya? Enggak, anaerob fakultatif istilahnya. Artinya dia tertutup rapat, tapi masih disisakan ruang kosong. Untuk udara untuk hidup. 10%. Itu istilahnya anaerob fakultatif. Oke. Jadi semuanya intinya kuncinya di mana? Ada di sini. Ada di KRR. Betul. Ya. Nah, yang ini penunjang. Yang lain. Oh. Penuhnya artinya gini. Contoh, ini jelas lah untuk vegetatif. Silakan lah nanti mau bikin sendiri silakan. Mau pakai pupuk yang ada dijual di pasaran juga silakan. No problem. Oke. Aku bikinkan ini karena banyak permintaan teman-teman. Ya di sini susah nyari bahan baku. Ya wis saya bikinkan. Tapi kalau dia punya bahan organik, ya silakan pakai. Yang penting harus mau pakai kotoran sapi, kotoran ayam. Yang penting kuncinya ada di sini. Iya, oke. Jadi paham ya? Iya, paham. Nah, yang lain-lain ini penunjang. Contoh. Yang penunjangnya yang mana itu? Contoh, ini contoh. Misalkan ini kan bakterinya, mikrobanya, ya ini ada jamur segala macam. Ini kan untuk anti jamur lagi kita belum dimasukin ke sini. Iya. Nah, untuk ngatasi jamur yang nggak jelas, adalah aku ngembanginnya trichoderma. Tapi ini trichoderma, insya Allah lah udah berbeda dengan yang punya orang. Kenapa? Ini sudah direkayasa sama kita. Ini kategorinya udah masuk trichoderma bionuklir juga. Pangkatnya udah 10 pangkat 18 up. Cair. Emang trichoderma biasanya hidup lah. Jamur di cair ya. Amat. Yang penting buktinya hidup kok omongnya aku. Mycorrhiza aku cairkan. Semua aku cairkan. Iya. Katanya enggak. Atau bilang, siapa bilang ini bisa kok. Gitu ya? Lemkan aja kata aku. Mati apa hidup kok? Selesai kan? Biasanya pengetahuan saya selalu trichoderma padat ya. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang gini. Kenapa aku ngembangin juga trichoderma? Aku ngembangin juga ada mycorrhiza. Ya, mycorrhiza. Nah, ini kan trichoderma untuk anti jamur gitu kan. Karena gini, banyak kok orang berpikiran trichoderma pasti bisa menyelesaikan. Belum tentu. Kenapa maksudnya? Ketika kekuatan, kemampuan toksik di trichoderma tersebut misalkan hanya 10 pangkat 6, sementara jamur patogennya 10 pangkat 8, dia nggak bisa nutup, nggak bisa mumpuni. Kurang pasukan ya? Nah, nggak kuat dia yang kalah, kan gitu kan? Ya, artinya gini lah, anggaplah kalau dilogikakan, ini pangkatnya misalkan sersan, sementara patogennya pangkatnya kolonel. Selesai dia. Betul. Nah, makanya aku ngembangin, ini hampir 16 tahunan lah ya, kita kembangin. Hasilnya trichoderma sama standar dulunya. Kita rekayasa juga sampai akhirnya dia bisa di atas 10 pangkat 18. Oh, udah naik banyak pangkat. Nah, artinya ketika patogen anggaplah 10 pangkat 8, insya Allah masih bisa diselesaikan. Nah, sarana ya, kapan ini masuk? Saat olah lahan. Saat olah lahan. Oh ya, saat olah lahan. Biar di lahan dia berkembang, habis itu udah selesai, aman kan?
Berarti itu akan Ya, ini untuk anti jamurnya. Jamur. Kalau pakai Biohayati. Iya. Nah, kita pun punya pakai yang kontak. Ada yang namanya JR anti jamur. Ini kontak seperti fungisida yang beredar di pasaran. Iya. Nah, ini kontaknya. Tapi ini gabungan kontak sama sistemik. Artinya dia bisa langsung mematikan, tapi dia juga bisa masuk ke jaringan, ke meristem yang lain-lain. Ya. Iya. Aku kasih namanya AJR, anti jamur repo. Ini Biohayatinya, anti jamur. Ini yang kontak sistemiknya. Itu organik ya? Organik. Kita bikin dari bahan organik. Iya. Insya Allah. Pengalaman kita selama ini. Jadi artinya kalau ini digunakan ketika sudah ada indikasi bahwa ada jamur. Udah jamur gitu ya. Tanaman udah terang jamur, hajar ini insya Allah. Jadi tapi yang paling enak malah apa? Olahraga. Begini, saat olahrahan trikonya masuk, saat sudah mulai tanam ada jamur nggak ada jamur, sejelek-jeleknya 10 hari sekali Tetap ini ya. AJR masuk, biar untuk antisipasi. Preventif betul. Oke. Jadi ini. Berarti ini satu paket sama ini ya. Ya kan? Jadi ini dua-duanya fungsinya sama. Ya sama. Cuma ini bedanya ini Biohayati, yang ini Biohayati. kontak sistemik. Ya. Oke, lanjutin. Ada lagi. Ini kita masih masih di Biohayatinya ya. Iya. Nah, kita juga mengembangkan namanya Metaregium. Oke. Ini untuk hama. Oh, hama ya. Ini jodohnya, ya ini. Ini yang Biohayatinya, ini yang kontak sistemiknya. Apa itu ya? Ramuan organik hama. Fungsinya sama ini. Enggak, saya mau nanya ini hamanya maksudnya hama-hama naya. Apapun. Serangga. Baik itu Serangga, kena ular. virus maupun kena Bukan, hama. Kalau virus. Oh, hama, itu hama penyakit. insek ya, oke. Tuh. Betul. Misalnya gini, perbedaan cuma gini. Ini kan Biohayati. Jadi saat ini diaplikasikan ke lahan, entah ke tanaman, entah ke tanah, saat ada hama masuk, dia akan nempel, kemudian dia akan nyerang. Ujuk-ujuknya, dia berkembang. Nanti si hama tersebut, entah ulat, entah kebul. entah apapun, itu nanti akan ditumbuhi oleh jamur, dan jamur itu yang menjadi parasit buat itu. Biasanya nanti kayak mumi terbungkus Berarti itu putih. masih golongan jamur ya? Jamur ini. Jamur itu. Ya. Jadi ini Biohayati untuk hama. Logika. You nanam pepaya, you nanam buah-buahan, misalkan nanam kelapa, tinggi udah 20 meter. Mungkin nggak kita semprot? Iya, Ya kan? Jadi yang masuk apa? Kita pakai Biohayati, kita pakai Meta. Masukin ke akarnya, insya Allah ke pucuk nyampe. Oke. Nah, saat dia makan daunnya atau apa, dia terinfeksi. Oleh Meta, insya Allah nantinya mati. Tapi enggak sekaligus matinya. Mungkin bisa 1-2 hari baru dia mati hamanya. Bisa berapa ya? Ini fungsinya sama. Insektisida. Ya, insek sama pesti. Ya kan? Hanya bedanya ini Biohayati, makhluk hidup, ya kan? Ini kontak sama sistemi. Sama kayak tadi, ini anti jamur. Makanya aku ada 2 versi, terserah mau pakai yang mana. Saran aku, ini masuklah saat olah lahan, biar lahan kita benar-benar bebas dari calon hama penyakit. Tapi kalau ada indikasi kena, memang harus langsung semprot ini. Keroma. Oke, pisahin ya. Pisahin, ya. Udah. Lanjut, ada lagi. Mycorrhiza. Jamur. Sama ini juga keluarga dari jamur juga. Ini biasanya fungsi yang paling pokok, dia melindungi akar. Tapi dia juga bisa menghasilkan enzim yang menghasilkan fitohormon. Entah itu auksin nantinya, entah itu psikotikenin ataupun giberellin. Tapi ada kelebihan satu dari Mycorrhiza. Apa? Saat lahan kekurangan air, belas nggak ada air, dia bisa dia akan berusaha untuk hidup kan. Maka dia akan mengeluarkan semacam hifa ya. Dia tuh nyari sampai ketemu sumber air, dan bisa tembus sampai 150 meter sampai ke dalam tanah. Hifanya itu ya, betul. Ya kan? Nah, dia akan menginfeksi ke akar tanaman inang. Kalau kita nanam cabai, di akarnya cabai. Kita nanamnya misalkan tomat, dia ada menginfeksi akar tomat. Nah, saat air nggak ada, dia nyari, nemu, dia kan sedot ke atas. Maka tanaman pun ikut-ikutan. Makanya Mycorrhiza sarana ya, apa namanya tuh? Masuk juga ke saat di lahan. Siapa tahu ujung-ujung kemarau. Tapi selain dari itu sebetulnya apa tadi? Dia bisa melindungi dari penyakit rusuk akar.
dia bisa menghasilkan fitohormon juga. Jadi tanaman itu akarnya sehat dan biasanya akarnya lebih panjang, lebih lebat dibandingkan dengan tidak yang terinfeksi mikorrhiza. Sama ini pun udah kita rekayasa rata-rata kalau di lab gun ini sudah di atas 10 pangkat 14. 10 pangkat 14 tinggi sekali. Pangkat toksiknya itu kan. Jadi ini wajib nggak wajib. Iya. Kalau saran aku lebih baik masuk sekali saat diolah lahan, kesononya udah aman. Karena selama kandungan si organik ada di lahan, dia nggak akan mati. Enggak, tapi ketika Gini, dia lagi. belum ada akar, apakah dia masih hidup ya? Ya masih hidup lah. Wong ini kan ini jadi di botol kok bukan di akar. Iya itu ya kan dia harus pakai inang ini ke masalahnya. Bukan, maksudnya dia kalau diaplikasikan ke tanaman, dia biasanya menginfeksi ke akar. Iya, betul. Tapi disimpan gini aja dia hidup, gua bertahun-tahun nggak mati. Iya. Saya dipahami ya? Oke. Saya lanjutin. Ini mikorrhiza. Mikorrhiza, iya. Cuma insya Allah ini udah pangkatnya udah jenderal KB. Iya, betul. Jadi ketika di lahan patogennya pangkatnya kolonel, insya Allah ini mumpuni semua kan gitu. Mungkin di atas kolonel lah ini ya. Di atas kolonel, jenderal KB lah gitu. Ya lanjutin. Nah gini, kadang saat kita nanam suka ada kasus kan. Ketika itu datangnya dari hama, penyakit, oke, dengan Roma ajer bisa selesai masalah. Tapi ketika datangnya dari virus, Roma ajer nggak mumpuni. Dia nggak bisa mematikan virus tersebut. Iya. Misal virus mosaik, ya kan, banyak lah kan. Nah, ketika jamur dengan biohayati triko ataupun dengan ajer bisa teratasi. Tapi ketika datangnya virus, selesai. Jadi nggak insektisida manapun, fungisida apapun, pestisida pun nggak bisa, hanya bisa mati oleh enzim. Enzim ya. Okay. Nah, kami mengembangkan lah enzim untuk tanaman. Jadi ketika tanaman terindikasi terkena virus, ini masukin insya Allah virusnya mati, selesai. Contoh nih, udah terkena virus mosaik atau virus gemini, cabai dikeriting kan, biasanya selesai. Keriting udah menguning, ya kan, menguning, buang kan. Nah kalau enzim ini dimasukin, insya Allah masalahnya selesai. Ini di spray atau di akar? Mau spray, mau dikocor, serta teknis itu masalah itu aku bodo amat. Oke. Yang penting aplikasikan aja. Ya. Mau dispraykan, mau dikocorkan. Jadi ini khusus untuk mengatasi virus enzim ini. Itu aplikasinya campur air lagi kan? Iyalah. Kalau nggak dicampur air mahal. Iya betul. Biar cepat laku bukan? Jadi ini sama satu botol ini untuk 1 hektar cukup. Oh 1 hektar. 1 kali aplikasi. Kasih air aja lah 200 liter, campurkan, semprotkan. Oke. Ini untuk ngatasin. Tapi sebaiknya saat olah lahan ini masuk. Biar apa? Biar antivirus. Iya, biar enzim itu udah berkembang di lahan kita, insya Allah aman, lahan kita jadi sehat, jadi steril. Gitu. Oke, lanjutin. Ada lagi nih apa nih? Nanti terpisah ini. Oke. Pamungkas ya. Nah, ini biotonik. Nah, ini biotonik ini fungsinya digabungkan dengan pupuk vegetatif. Pupuk vegetatif. Nah, ini maksudnya. Kadang kita nih nanam nih, pertumbuhan kurang bagus. Misalkan tanaman kurang besar, kurang tinggi. Jadi ini kondisional. Biotonik ini kondisional. Jadi ketika tanaman misalkan kita nanam ini misalkan 1000 batang, ada 200 yang pertumbuhannya terlambat itu kan, kurang nggak sama yang lain. Nah tambahin ini, insya Allah dia bisa ngejar. Jadi ini kondisional, nggak wajib. Iya biotonik. Nah tapi kalau ini apa ya? Ya kandungannya ya macam-macam. Nutrisi tanaman. Khusus untuk di pertumbuhan tapi. Ya. Bukan untuk pembuahan. Ini khusus untuk pertumbuhan. Antum kalau diaplikasikan misalkan antum nanam apa namanya tuh sayuran daun, misal bayam, kangkung, disemprotkan 3 kali, 3 hari berturut-turut, daunnya akan berubah 4-5 kali lipat gedenya. Yang ini, ya. Bisa untuk itu, untuk sok-sokan bisa. Iya. Tapi ya lihat kondisional aja lah ya nih. Jadi ini penunjang untuk masa pertumbuhan. Ini bisa digabungkan dengan pupuk vegetatif dengan KRB. Ketika masa perawatan pertumbuhan ya. Betul. Jadi ketika dari awal kita campur sama KRR dengan ini tadi. Nah, ini gini nih. Ini untuk vegetatif begini. Vegetatif ya. Untuk generatif ini sama ini.
gitu loh. Oh ini generatif. Oh iya. Ya. Oke. Tapi Jadi ini untuk kemana-mana ini KRR itu. Untuk vegetatif, generatif, karena itu kan itu untuk kembangkan ya kan. iya. Nah, gitu. Kalau ini perekat. Iya. Mau gini. Kadang ada hama yang punya jatrilin dia. Kadang punya kayak tepung. Contoh kayak kelaper. Dipegang itu aja nempel ke kita kan. Kalau cuma ditambah air, entah itu insek atau pengisi, biasanya Pak tertolak nggak nempel. Apalagi kalau ya misalkan yang jenisnya kontak. Itu kan kontak kalau nempel ke kulitnya dia nyerap. Baru dia membunuh kan. Nah, makanya itu perlu yang namanya perekat plus penembus. Nah, KPP2M mengembangkan namanya PR, perekat repo. Fungsinya nanti mau digabungkan untuk pemakaian Roma pakai perekat. Roma ya, untuk pemerukan ini. Aku pun ketika menspray vegetatif generatif, aku pakai perekat. Biar apa? Kita semprot, yakin ada hujan sekalipun nggak luntur. Oh, iya. Aku aku semua ini sudah tak ajarkan semuanya. Di message pun aku ajarkan. Iya. Ya, jadi KP2M itu sebetulnya nggak jualan. Iya. Karena aku ajarin semuanya, kok orang bikin, kecuali KRR aja yang nggak bisa. Oh, KRR ini yang karena mikrobanya kan punya aku itu. Oh iya tuh. Kecuali dia punya mikroba yang setara, ya silakan aja. Itu kekayaan intelektual ya. Nah, tapi yang lain ini sudah aku ajarkan. Di medsos pun aku udah sarankan kan. Mau bikin rumah sendiri silakan, bikin AJR sendiri silakan, bikin perekat juga silakan. Tak ajarkan semua. Iya. Tapi kadang-kadang ada teman-teman, ya bikinkanlah yang udah jadi. Aku nggak pede katanya. Ya monggo. Kita KP2M menyiapkan juga. Nah, terus ini teman-teman nanti yang butuh ini boleh nanti hubungan Pak Nobrijal. Ya, oke. Insya Allah yang datang dari Pak Nobrijal itu asli datang dari aku. Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi ini mana ya kita coba. Oke, lanjut lagi. Masih ada yang belum nih? Apa ya? Last one terakhir. Ini. Ini, sorry, sebelum ini. Ya, yang kecil itu. Ini hormon. Oh, hormon. Ya. Ada hormon vegetatif. Ini nanti dipakai untuk ini. Digabungkannya biotonik, hormon pertumbuhan, pupuk vegetatif. Kalau ini dengan pupuk generatif. Oke. Ini pun kondisional, nggak wajib. Lihat kondisi tanaman. Ketika masa vegetatif. Betul. Kalau vegetatif kurang nih pertumbuhan, nah masukin ini. Jadi ini nggak wajib, kondisional aja. Oke. Ini pun sama. Misal tanamannya berbunganya normal, berbuahnya udah nggak masuk, nggak masalah. Tapi ketika kita nanam, ya kok nggak berbunga-bunga, nggak berbuah-buah, masuk itu insya Allah otomatis akan serempak bunganya, buahnya. Jadi ini nggak wajib, kondisional aja ya ini, ya untuk KBRP apapun KBRG. Cuma perbedaan kelebihan dari KBRG apa? Antum nanam durian yang logikanya secara umum berbuahnya kan musiman, setahun sekali kan. Ketika misalkan habis masa berbuah, jeda 1 bulan, antum masukkan KBRG ini, bunga lagi. Insya Allah dia berbunga lagi, walaupun di luar musim. Serius. Jadi artinya buah durian atau buah apapun, kecuali buah dada, sama botol. Artinya tidak harus nunggu musim ya? Nggak usah musim. Cuma nggak akan selebat di musimnya enggak. Oh, gitu. Mungkin cuma 70-80%. Iya, tapi lumayan ya bisa. Ya, lumayan mahal harganya kan. Iya. Kalau di luar musim. Betul. Kita udah dicoba di seluruh tanaman buah-buahan, alhamdulillah berbuah di luar musim semua. Tapi ada pakemnya. Sehatin dulu tanamannya. Mau dipaksa ya kan. 1 bulan setelah ini misalnya contoh. Ini anggap durian ya. Setelah kapan boleh diaplikasikan dibuahkan itu setelah minimalnya itu 1 bulan habis dari petikannya. Ya. Jadi istirahat 1 bulan, habis itu masuk dulu vegetatif. Oh, masuk vegetatif dulu. 1 bulan. 1 bulan, berarti 2 bulan. Oke. Nah setelah itu boleh di treatment ini. Artinya apa? Sehatkan biar tidak meranggas pohonnya, kasihan. Iya benar. Jadi banyak kok orang produk-produk yang berjualan kan. Udah nanti buah habis itu tahun depannya mati dia. Mati ya. Ini dipaksakan ya. Nah, dipaksakan. Dia harus paham juga. Nanti kalau orang pengen dibuahkan nanti kita ajarkan juga. Ya salah satu yang garis besar seperti tadi. Istirahatkan dulu 1 bulan dari panen terakhir habis gitu ya. Habis itu 1 bulan cukupi dulu vegetatifnya.
Nah setelah itu bulan ketiga, masuk ke bulan ketiga, baru kita treatment di luar musimnya. Insya Allah normal, nggak akan ada kasus. Terakhir. Ya, kira-kira apa? Nih, banyak orang cari ini. Buster Repo. Iya, Buster Repo. Buster Repo ini penetra residu apapun. Residu, mau residu pestisida, residu insek, residu fungi, residu pupuk. Semprot tangan ini selesai, nol semuanya. Itu apa berapa maksudnya? Menit, berapa jam? Apa? Berapa jam sebelum? Ini kalau ya, kalau seandainya tanamannya itu belum dipetik, belum panen, misalkan cabai nih atau tomat, minimal tuh 1 hari sebelum dipetik ini diaplikasikan. Jadi 1 hari sebelum dipetik, dipanen, spray dulu. Insya Allah dipetik, silakan lebkan. Aku jamin zero, nggak ada kandungan residu kimianya. Semua bisa organik semua. Apapun. Makanya sekarang aku udah nggak peduli orang mau nanam polanya pakai apapun bodo amat. Endingnya masuk ini selesai. Lebkan kategorinya organik KB. Seandainya kandungan udah dipetik nih, udah panen. Nah, supaya panen. Ya kan? Nah itu ya sebelum dijual aja kan. Cukup kalau buahnya satuan, ya. Kayak buah satuan, boleh direndam. Cukup 5 menit kalau buah-buahan. Insya Allah residunya hilang. Kalau untuk daging-dagingan, daging ayam, daging sapi itu 10 menit. Oh, 10 menit ya, direndam. Jadi bukan untuk tanaman aja ini. Ya. Untuk makanan juga. Untuk makanan juga. Nah, aku pernah melebkan hasilnya zero semua. Bisa masuk pasar manapun, termasuk pasar internasional. Iya. Kenapa? Setelah dilebkan, ya nggak ada kandungan apa-apa, udah netral semua. Tapi ada kelebihan satu lagi. Selain penetral, rasa pun berubah menjadi lebih enak. Iya. Aku pernah treatment ke daging ayam boiler. Kita beli dari pasar. Ya. Kita beli 1 kilo, kita potong bagi 2. Yang setengah diaplikasikan ini, yang setengahnya kilo lagi, aku rendam dengan 10 menit. Begitu digoreng, rasanya berbeda jauh. Yang ini tetap yang standar, yang ini seperti ayam kampung. Rasanya jadi enak. Terus basinya lebih dari 5 hari. Oh, lebih tahan ya. Betul. Misal. Ini antum petik cabai nih. Biasanya cabai bertahan 2-3 hari. Habis itu busuk kan. Ya. Mau cemplungin ke rairan ini silakan, langsung angkat, tiriskan. Itu 10 hari, insya Allah aku jamin nggak busuk. Jadi gua lagi harus stres, wah ini takut buru busuk, harus buru-buru dijual. Iya. Antum mau nanak nasi nih, ya kan bisa belum nanak nasi biasanya kan suka dicuci dulu, ya kan? Selesai dicuci, rendam dengan 5 menit. Habis kesana ya sama aja nanak nasi. 5 hari nggak basi. 5 hari nggak basi. Nasinya nggak basi. Serius. Praktekin aja. Ini tuh gue kasih nih oleh-oleh ke Jakarta bawa tuh. Kita buktikan ya. Iya benar. Serius lah. Nanti buktikan beli dagingnya, ya kan? Ini pahanya beli paha 2 deh. Yang satu jangan direndam, yang satu terendam 10 menit. Coba Pak Nop sendiri yang buktiin. Oke. Ya. Beli cabai, beli tomat, beli apapun, rendam dulu 10 menit. 5 menit kalau untuk tanaman ya. Untuk daging-dagingan tuh 10 menit. Untuk tanaman 5 menit. Coba buktiin sendiri. Iya. Ya. Nanti aku kasih oleh-oleh nih, ambil nggak masalah. Alhamdulillah. Ya? Jadi ini untuk menetralkan residu salah satunya. Ya. Kenapa? Karena saat ini, ketika bahan makanan apapun direndam ini, maka mikroba patogen untuk pengurai pembusuk itu jadi hilang. Makanya dia bisa pres lebih lama. Oh, ya itu ya. Logikanya itu, sederhananya keilmuannya, konsep keilmuannya. Jadi semua mikroba yang ada nempel di bahan makanan apapun yang sifatnya nanti pengurai atau pembusuk itu dihilangkan, dihajar sama ini. Seperti antiseptik. Kan? Ya, tapi kan itu kan kimia. Kalau ini kan biohayati. Biohayati itu. Jadi yang nempel yang dia. Insya Allah, makanya proses pembusukan jadi lebih lama. Tapi kalau dikonsumsi sama manusia aman? Sehat banget. Aman? Banget. No problem, aku sering minum. Gitu. Aku sering minum ya? Itu masalah. Ini orang mikroba aman ini. Ya. Itu yang meningkatkan protein itu? Oh, lain cerita. Oh, lain lagi? Nggak ada di sini. Oh, nggak di sini ya? Oh, di bawah.
Oh, itu lain lagi ceritanya. Lain cerita. Jadi untuk pertanian kurang lebih ini yang kita bikinkan. Tapi kan ada yang wajib, ada yang enggak. Contoh kayak tadi kan, ini enggak wajib, kondisional. Jadi yang paling wajib itu adalah QRR ini ya. QRR yang wajib. Iya. Ya. Karena kuncinya ada di situ semuanya. Itu semuanya ya, betul. Betul. Pembenahan tanah untuk bisa menguraikan pupuk dari senyawa menjadi ion, kation, anion. Nah, itu QRR. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada deskripsi lengkap lah. Ya, nanti ada lagi deskripsi ya. Bagi nanti teman-teman akan kita coba itu dibuat di blog ya, mungkin dibuat blog di website kita juga akan apa. Jadi nanti yang membutuhkan tinggal bisa lihat di deskripsinya apa yang menjadi keluhannya dan apa menjadi kebutuhan. Nah, teman-teman yang mau bikin sendiri juga sudah kita ajarkan. Iya, yang itu ya, kecuali QRR ya. Betul, kecuali QRR karena mikrobanya kan kita yang punya. Iya, nggak ada di pasaran kan itu. Nggak ada jualan. Oke, mungkin demikian saja ya, sahabat Dani. Bahan satu. Oh, masih ada. Oh, iya, Ini untuk ternak. Oh, ini untuk ternak lagi. Tapi kebetulan ini jamu yang kita ada tinggal jamu unggas, jamu untuk ruminansianya habis. Kalau ternak kuncinya satu, roter. Roter. Ya, singkatan dari ramuan organik ternak. Jadi kalau ada istilah ro depan, itu biasanya keluaran dari ayah. Roma ya. Romansa. Roter. Kayak gitu ya, rotan, itu singkatan dari ramuan organik, RO-nya itu kan. Nah, ini dikhususkan untuk peternakan. Ya, baik untuk ternak ruminansia, baik untuk unggas maupun untuk ikan. Dulu aku pisah. Roter ruminansia, ada roter untuk unggas, ada roter. Nah, sekarang udah aku mikan. Jadi biar nggak mumet. Orang satu ini bisa untuk semua jenis ternak apapun. Mau unggas, mau ruminansia, mau ikan. 21-nya apa tuh? 21 ini kode kita aja. Oh, gitu. Dulu aku pengen merevolusi tahun 21, baru kejadian 2024. Oh, gitu. Terlambat ya. Bukan, waktu itu belum siap semuanya. Belum siap, di lapangan, gitu kan. Hanya rotor 21. Oke, lanjut. Jadi ini rotor ini satu, dia bisa sebagai katalis. Oh, sebagai katalis ya. Nah, dia juga bisa menguraikan bahan baku mentah menjadi matang. Contoh maksudnya gini. Ini contoh, PK. Itu diserap oleh tubuh apa enggak? Enggak. Tapi kan harus dirubah dari peptin dulu. Bla bla sampai ending ini menjadi apa coba? Asam amino. Baru itu yang terserap, ya kan? Nah, ini bisa menguraikan itu. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kandungan dalam rotor ini pun bisa menggandakan karena yang di dalamnya aku udah ditambahin plus enzim. Enzim apa? Enzim yang bisa menggandakan kandungan yang ditempelin oleh dia. Ketika itu bahan bakunya misalkan protein, maka dia akan menggandakan protein, menduplikasi protein. Jadi ujung-ujungnya akan bukan dagingnya nambah banyak, bukan, tapi dia akan menduplikasi dari yang ditempelinya. Nempelnya di karbohidrat, dia menggandakan karbohidrat. Itu uniknya. Enzim apa? Susah aku neranginnya. Maksudnya enzimnya rekayasa kita dulu ya. Di rotor ini sudah aku kasih enzim yang bisa menggandakan kandungan. Yang seperti kita terangin kemarin, ya kan? Kita masukkan, misalkan aplikasikan ke singkong dari 4% kandungan PK-nya naik menjadi 40%, 41%. Ini pelakunya. Jadi kalau kita membuat pakan, cenderung pakan pakan limbah lah ya, beliau rumah tangga gitu ya. Mungkin bisa dimasukkan ini berapa? Kalau ini tinggal ngikutin aja nih, ada. Ada situ ya. Aturannya udah di. Dan ikut aja. Kalau ini jamu khusus untuk unggas. Ini juga sudah tak sharekan. Kalau pengen pesan juga boleh. Ini bisa berlaku untuk ayam, bebek, sama puyuh. Ini pun irit kok segini. Sebotol ini bisa untuk pelihara 1000 ekor. Berapa lama? Ya tergantung. Kalau sehat ngapain dikasih? Oh, itu pasti dia mulai agak itu aja ya. Jamu. Jadi kalau cuma saran ayah minimal sekali awal masuk
Jangan nunggu sakit dulu loh gitu loh kan. Iya. Jadi kalau untuk jamu ternak juga ada terpisah karena bahan bakunya nggak sama. Cuma kebetulan stok nggak ada. Ya, oke. Ini pun nggak atu-atu ya Jamu gas. karena ayah tuh nggak pernah memproduksi banyak. Iya. Nggak pernah memproduksi massal. Aku hanya bikin kalau ada yang butuh. Iya. KP2M itu kan gitu. Karena konsepnya kan bukan kita pingin jadi produsen rasa enggak. Kita kan pingin memandirikan. Iya. Tapi kalau ada yang butuh boleh kita bikinnya, boleh silakan. Iya. Lah karakter kebanyakan teman-teman kan kadang-kadang banyak malesnya kan. Ya bikinkan dong. Ya udah wis kita bikinkan nggak masalah. Jadi untuk di ternak cukup 2. 2 itu aja ya. Ya. Kuncinya 1 rotor. Rotor ya. Ini contoh nih. Anak aku pernah ngomong, kotoran ayam bisa kita jadiin konsentrat. Pakai ini, tanpa ini ya tetap kotoran ayam dia. Kalaupun kita fermentasikan, ya paling-paling jadi pupuk dia. Ya kan? Gak mungkin jadi konsentrat jadi makanan lagi loh gitu. Kalau kotoran sapi Sama. Kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran apapun, fermentasikan yang ini insya Allah bisa jadi pakan jadi ya? pakan lagi. Paham ya? Tapi ini yang dipakai, selain dari ini aku tanggung jawab. Iya, oke. Saya paham ya? Itu proses fermentasi lagi nggak berapa lama ya? Ya tergantung dari jenis yang di ini. Misal kotoran puyuh butuh waktunya 5 hari. Oh, 5 hari ya. Kotoran ayam 3 hari jadi. Kotoran sapi 3 hari jadi. Ya tergantung bahan. Ya. Kunci jadinya sebau apapun kotoran puyuh, kotoran ayam, kalau fermentasinya jadi, wanginya jadi roti. Oh, roti. Roti ya. Walaupun tuh bebas sumber bahan bakunya itu kotoran ayam, kotoran puyuh yang tahu sendiri lah baunya kayak apa kan. Kotoran sapi fermentasikan dengan ini rotor ini, insya Allah ciri jadinya 3 hari atau 5 hari kemudian cium bau roti, selesai itu jadi konsentrat. Walaupun kotoran sebelumnya gitu loh. Cuma aku belum pernah nyoba ke kotoran manusia, belum. Jadi fermentasi anaerob ya? Sama aja ya? Jadi rahasia ya? merubah limbah menjadi pakan ini. Oh, itu. Tanpa ini bullshit semua. Oke. Segagal-gagalnya jadi kompos. Oh, segagal-gagalnya. Segagal-gagalnya. Ya. Nanti ada pakem-pakemnya. Caranya gimana? Makanya nanti insya Allah ada diklat. Rencana aku bulan depan, bulan Juni ada diklat. Diklat untuk pertanian sama untuk peternakan. Terus kemudian juga ada di herbal. Nah, nanti teman-teman yang mau ikut, dan ini gratis, nggak ada bayar, pembayar nggak ada. Paling nanti ada kolektif untuk makan bareng di kelotip tanah, paling itu aja, urunan itu aja. Iya. Nggak ada biaya lain-lain, nggak ada. Itu sekitar bulan apa nanti ya? Bulan depan lah. Oh, bulan depan ya? Cuma ayah belum bisa menentukan tanggalnya, tanggal berapanya. Ya, insya Allah lah kami nanti ada. Nantilah kalau misalkan sudah ada kepastian tanggal, aku kasih tahu Pak Nopri. Iya. Monggo bagi yang teman-teman yang mau belajar ke Saung Repo, silakan datang. Cuma dibatasi. Oh, dibatasi ya. Berapa orang? Kalau mau belajarnya sampai 200 nggak masalah. Tidurnya itu Saung Repo nggak muat kalau di atas 200 gitu. Itu pun kita geletakkan aja lah. Itu kan namanya juga petani lah kita. Kalau peserta mau cari tempat penginapan lain, silakan aja. Nggak masalah ya? Masalah. Ya. Tapi pengalaman kita biasanya mereka malah senang tumpuk-tumpukan gitu kan. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Ya mungkin demikian sahabat tani, mungkin penjelasan ayah ya. Yang paling hebat lagi ada rokok. Rokok. Nggak rokok nggak mikir. Iya, walaupun kita nanti ini mulai pelan-pelan mencerna ini semua produk-produk yang ada ini semua ya. Jadi nanti kita akan buatkan deskripsinya, nanti kita bisa pelajari bersama-sama ya. Jadi nanti yang butuh bisa langsung nanti menghubungi channel ini ya, Nofrizal Official. Nanti kami akan kontak ayah untuk itu. Nanti ayah yang akan kirimkan ke alamat kita masing-masing. Jadi sekali lagi ya, ketika datangnya pesannya ke Pak Nopri, insya Allah aku jamin itu datangnya dari aku. Oke. Iya. Bukan abal-abal. Iya. Karena kalau bikin abal-abal nanti kita gantung aja Pak Noprinya. Ya, yang jelas bahwa saya tidak pegang produk gitu ya. Ya, semua tetap dikirim dari KP2M Pusat. Tetap akan dikirim dari KP2M Pusat. Mungkin demikian sahabat tani, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita akan lanjutkan diskusi berikutnya. Kalau seandainya ada yang masih ragu, dan silakan bergabung di grup diskusi kami di Hijau Kota ya. Oke. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
iya, itu salah varietas. Coba ganti varietas. Cari bibit yang Malaysia panjang yang bulirnya banyak. Karena rumusnya kan segitu-gitunya, ya kan? Jumlah yang tertanam berapa rumpun dikalikan jumlah anakan, ya kan? Dikalikan jumlah bulir. Sebanyak itu nanti hasil ending.